Mana nih? Kita mulai ya. Mohon Bu Mulyasari di unmute dulu Ibu. Kita mulai ya Ibu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Ibu Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Tuhan semesta alam karena sampai hari ini kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan sehingga bisa menjalani kehidupan ini dengan nyaman, dengan tenang. Sehat ya Ibu Bapak? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat Pak. Ini sudah tanggal berapa? Tanggal 5 ya Ibu Bapak ya. Tinggal 2 minggu kurang ya untuk ujiannya. Mudah-mudahan nanti kelancaran, kelulusan gitu ya. Allah mudah-mudahan kelancaran, kelulusan. Amin. Ibu Bapak izinkan saya membagi PPT-nya untuk sore hari ini. Dan kelihatannya ini banyak yang hafalan, mungkin saya sendiri juga nggak ngerti karena ada beberapa poin yang saya agak sulit menemukan informasinya. Oke, mudah-mudahan sudah
Mbak di layar Ibu Bapak? Sudah ya? Sudah Pak, sudah nampak. Ini pertemuan terakhir saya Ibu Bapak untuk membersamai Ibu Bapak dalam persiapan ujian pengetahuan tahun ini. Di materi sekarang adalah fisika modern. Kita masih punya besar di cenderung ke teoritis Ibu Bapak. Saya menemukan suatu saya bisa menjawabnya ya Ibu Bapak ya. Kemudian yang kedua untuk gejala efek fotolistrik ini juga kelihatannya ada penyimpulan begitu, nanti banyak teoritisnya juga. Kemudian yang ini mungkin ada hitungannya, menganalisis, tapi cenderung ke analisisnya ya. Dan terakhir ini juga hafalan nanti buat pemanfaatan spektrum elektromagnetik ini. Jadi yang bertanda centang 2 ini lebih banyak ke hafalan. Mudah-mudahan kita bisa memfasilitasi, tapi kalau Bapak sudah hafal malah lebih bagus ya nanti untuk kebersamaan kita. Ini 4, jadi total fisika modern itu 6. Kalau dilihat datanya ada 50, itu fisika modern kan disumbangkan 6, mungkin ya dibanding dengan dari materi-materi yang lain, karena menyiapkan dengan 84 ya Ibu Bapak ya, 84 agar ini dibagi-bagi kira-kira mana yang bisa digunakan untuk mendapatkan apa ya, pundi-pundi mana yang lebih cepat dan lebih tepat, akhirnya memang benar-benar tepat untuk bisa menjawabnya, maka itu yang perlu diprioritaskan. Oke Bapak, sebelum masuk kemarin tuh ada yang di WA gitu ya, dikirimkan oleh Pak Basori kalau nggak salah ya, Pak Ahmad Basori gitu kalau nggak salah. Ini soal tentang yang ini, ini diambil dari buku Alide yang kita upload. Ini ada 4 lintasan ya Ibu Bapak ya. Ini nggak apa-apa ya, kita selingi dulu. Ada lintasan 1, lintasan 2, ini garis saja, lintasan 3. 3 itu dari titik sini menuju ke titik sini, kemudian 4 dari ujung sini ke sini. Kemudian lintasan 5 dari ujung sini ke ini. Ini yang diminta adalah mengurutkan ya, rank the paths according to the change in the internal energy. Jadi yang diurutkan adalah delta U, kalau di SMA kita menggunakan delta U, atau kalau kita simbol ini kemarin delta internal ya, delta internal, delta E in gitu ya, boleh delta E in U, simbolnya nggak masalah, yang penting bisa memahami maknanya. Nah ini karena delta internal itu dipengaruhi oleh perubahan suhu gitu ya. Nah untuk perubahan suhu, maka kalau kita mengurutkan dari terbesar, berarti nanti ini adalah perubahannya yang paling besar ya Ibu Bapak ya. Itu yang akan menentukan T1 yang paling besar adalah T 3 ya, kemudian T2 dan T. Nah, kalau besar itu adalah perubahan energi dalamnya yang paling besar. Paling besar ya. Jadi dari T yang akhir dikurangi awal kan ya, di awalnya di sini Bapak ya. T1 akhirnya adalah T
Dua. Kalau dua, Ibu Bapak, dua itu sebanding dengan Kalau dua, Empat. T1, T2. itu tiga. Kalau tiga, T3 min T2. T3. T2 min mulainya dari sini.
Nggih, nggih Pak Gus. Suwun. Nanti Nah, ini kelemahannya lagi nggih. nah ini kelemahannya lagi nggih. Yang C. Yang C nggih. Betul. Oke. Yang C nggih. Betul. Oke, C. Oke, tidak dapat Oke, menjelaskan tidak dapat menjelaskan stabilitas orbit Ibu elektron. Bapak, mungkin Oke, nanti Ibu yang Bapak, lain mungkin bisa nanti yang lain dicermati, nggih. Ini bisa ada Dalton dicermati juga nggih. tadi. Ini ada Dalton juga tadi. Saya nggak menemukan Saya Dalton, nggak menemukan Dalton, tapi nemu soalnya Ibu Bapak. Mohon nanti bisa dicermati nggih, Bapak. Nah, ini ada Dalton, bisa dibagi secara antar teman gitu. Kalau nanti tafsir kita tentang indikator tadi cocok, berarti nanti ada yang bisa dibuat di sini. Gitu ya, Bapak. Mohon maaf ini saya juga tidak menguasai dengan bagus nggih. Oke, kita bisa masuk ke Oke, kita bisa masuk ke berikutnya nggih, Bapak ya. Nah, ini ada beberapa soal. Ini yang Nah, efek foto listrik. ini yang efek foto listrik, mungkin nanti bisa sedikit di logika gitu ya. Kalau tadi kan nggak bisa, harus hafal gitu. Bagaimana teori atom Thomson, Dalton, Rutherford, dan Niels Bohr ini. Ada 4 itu minimal, 4 atau 5 ya. Nah, sekarang ini efek foto listrik, kalau saya menafsirkan ini ada kata-kata menyimpulkan gejala efek foto listrik. Jadi ini mungkin ada percobaan virtual. Nah, mungkin nanti konsep-konsepnya tetap mengarah ke efek foto listrik dengan grafiknya ini ya Ibu Bapak ya. Jadi ini ada percobaan. Mohon maaf ini baterainya habis. Ini percobaannya ketika ada satu set seperti ini ada dalam ruang vakum, kemudian ada dihubungkan katoda dan anoda, kutub positif dan kutub negatif ya Ibu Bapak. Ketika cahaya ditembakkan, ini nanti akan ada arus yang mengalir gitu ya. Ini ada arus yang mengalir. Nah, kemudian nanti ketika ini dibalik, jadi ini nanti potensialnya dibalik. Misalkan kalau ini ditembakkan ke sini akan ada arus yang mengalir dalam satu rangkaian, kemudian dilawan dengan arus baterai di sini, maka dia akan berhenti nanti aliran elektron itu atau tidak ada arus lagi. Nah, yang ini yang biasanya disebut dengan potensial henti gitu ya. Nah, potensial henti ini yang dihubungkan dengan energi kinetik maksimumnya. Nah, kemudian ketika ini dilakukan percobaan bahwa intensitas yang tinggi gitu ya, ini tidak mempengaruhi terjadinya elektron yang keluar dari logam, tetapi hanya berpengaruh pada arusnya nanti. Kemudian yang kedua, ini ternyata untuk setiap logam yang T di sini, ini targetnya di sini, ini akan dipengaruhi oleh beberapa frekuensi cahayanya. Jadi ada yang tidak keluar elektronnya ketika ditembak dengan cahaya tertentu. Nah, itu yang disebut dengan frekuensi ambang ya, atau cut off frekuensi ini. Nah, sehingga nanti ini dari sini, yang berhasil menjelaskan ini justru Einstein ya. Einstein itu menjelaskan efek fotolistrik yang mengantarkan dia mendapatkan Nobel ini. Ini yang nilai yang dia usung oleh Planck ini, bahwa energi foton itu terkuantisasi H kali F. Kemudian nanti di sini ada fungsi kerja yang akan mengatur untuk menentukan ini.
Jadi energi kinetik ditambah dengan energi fungsi kerja itu nanti sama dengan energi elektron, energi fotonnya. Jadi kalau foton ditembakkan di sini, energi nanti sebagian digunakan untuk melepaskan elektron dari logamnya, itu fungsi kerja, kemudian sisanya digunakan untuk bergerak, yang disebut dengan energi kinetiknya. Nah, sehingga dengan menggunakan persamaan ini dan juga dengan menggunakan nanti untuk analisis grafiknya ya. Jadi kalau grafiknya ini dianalisis, kita bisa menemukan, bisa pakai lambda ini atau bisa pakai phase stop yang ada di sini tadi, grafiknya yang seperti ini. Ini kalau stopping potensial, maka nanti kita bisa menemukan persamaan ini. Nah, ini dari sini, ini kan Hmax sama dengan potensial stop kita kalikan E, potensial nanti kita kalikan E, gitu ya. Nah, kalau ini kita cari dari sini, kita akan menemukan grafiknya seperti ini, potensial nantinya di sini. Maka ini gradiennya nanti bisa digunakan untuk mengukur besaran dari H per E ini. Dan dari percobaan ini bisa menentukan nilai tetapan Planck ini ya, yang hanya bisa ditentukan. Nah, ini gejala untuk di kasus efek fotolistrik, Ibu Bapak, sekilas yang saya pahami seperti itu, gitu ya. Jadi tidak semua cahaya bisa menyebabkan terjadinya efek fotolistrik, yang di situ melahirkan adanya frekuensi ambang. Kalau cahaya sekuat apapun ditembakkan pada logam yang di bawah frekuensi ambangnya, maka tidak akan terjadi pengeluaran elektron atau efek fotolistrik. Kemudian yang kedua, selemah apapun kalau frekuensinya itu melebihi frekuensi ambang, maka akan terjadi efek fotolistrik. Nah, konsep pembagian energinya seperti ini adalah miliknya foton, ini miliknya foton. Kemudian fungsi kerja itu miliknya logam, bergantung pada logam tertentu. Nanti sisanya digunakan untuk bergeraknya elektron dalam bentuk energi kinetik. Gitu ya, kurang lebih begitu konsep esensinya menurut saya. Nah, sekarang ini ada beberapa soal yang saya kumpulkan. Yang pertama, nanti sebelum Pak Ahmad Basori mengambil, ini saya ambil dulu dari buku Halede kemarin, Ibu Bapak. Ini ada checkpointnya. Ini ada checkpointnya, Pak. Ini ada grafiknya seperti ini. Potensialnya nanti ini ada logamnya cesium, potasium, sodium, dan litium. Ini frekuensi ambangnya sudah dituliskan seperti ini, nih Bapak. Nah, ini kalau ditanyakan urutan dari fungsi kerjanya, ya Bapak, dari yang terbesar, urutan fungsi kerjanya. Jadi kalau tadi di sini, kalau kita gambarkan ya, nah, ini yang jelas. Kalau fungsinya di sini adalah energi kinetik, energi kinetik itu artinya E kali V stop ya, Ibu Bapak ya. Nah, maka ujung ini kalau dilanjutkan itu nanti menghasilkan fungsi kerja. Jadi kalau semakin ke kanan itu fungsi kerjanya akan makin besar. Ini ya, ini kalau grafiknya K maksimum, sumbunya energi kinetik di sini, sumbu vertikal. Tapi kalau kita grafikkan dengan potensial henti, berarti nanti perlu dikalikan E ya, E kali V itu baru menunjukkan fungsi kerja. Jadi fungsi kerjanya di sini nanti tidak otomatis dari grafik ini, tapi masih perlu dikalikan dengan muatan elektronnya. Nah, melihat ini tadi, kalau ditanyakan urutan fungsi kerja dari yang terbesar, itu dari mana, Ibu Bapak? Ya, dari? Ya, dari? Litium. Ini terbesar ya Ibu Pak ya. Ini terbesar ya Ibu Pak ya. Nah, dari litium ini satu, kemudian disusul oleh sodium, kemudian potasium, dan cesium. Betul ya Ibu Pak ya. Kalau dilanjutkan ke sini, berarti ini kan paling besar kan yang ada di litium ini. Nah, oke, betul. Ini cocok dengan kunci jawabannya ini, Bapak. Kunci jawabannya yang A ini. Kemudian yang kedua, ini kunci jawabannya semuanya sama, Ibu Bapak ya. Semuanya sama. Nanti penjelasannya bagaimana? Ini diminta mengurutkan, gitu ya. Nah, mengurutkan kalau nanti menemukan nilai H. Jadi dari grafik ini, tadi kan bisa menemukan nilai konstanta H. Nah, ini jawabannya semuanya sama. Betulkah Ibu Bapak?
Yang jelas betul karena kuncinya kan yang jelas betul karena kuncinya kan seluruhnya sama. Nilai H yang diperoleh dari grafik 1 jadi ini nanti akan menghasilkan nilai H. Ini juga menimbulkan H. Ini tadi Bapak yang dimaksud dengan H itu yang ini. Jadi grafik ini potensial lenti ini kan kalau fungsi dalam fungsi garis gitu kan Y sama dengan M kali X ya Bapak ya. Dari sini kan ini. Nah, M kali X. Nah, ini ditambah dengan konstanta, biasanya tambah B kan gini kan ya. Kalau dia melalui garis tertentu itu Y min A, biasanya min A. M kali X min B gitu ya. Ini sepertian aja. Nah, ini gradiennya ini kalau dari grafik ini kan V stop itu sama dengan H per E kali F dikurangi fungsi kerja dibagi E. Nah, gradien ini kan gradien ya kalau dihubungkan dengan grafik ini. Nanti gradiennya ini akan menemukan nilai hanya ini. Sedangkan titik potongnya dengan sumbu yang di bawah di sini, kalau kita lanjutkan. Nah, ini titik potongnya ini kan dari grafik yang ini. Yaitu yang ini. Sedangkan gradiennya yang di sini, ini gradiennya ya. Ini gradiennya itu diwakili oleh H per E ini. Nah, karena di sini kemiringannya sama, ini kan sejajar semua. Maka nilai H yang dihasilkan secara otomatis juga sama. Gitu ya, Ibu Bapak. Nah, ini dari buku Halide ini. Ada banyak dari buku Halide yang ada di situ. Nah, sekarang kita mulai dari sini tadi, Bapak. Ini grafik antara yang sudah disebut tadi potensial lenti dengan frekuensinya. Yang diminta adalah perpotongan grafik dengan sumbu potensial, sumbu vertikal itu memberikan nilai apa ini, Bapak? Kerja, Pak. Iya. Fungsi kerja, Pak. Fungsi kerja, Ini Pak. Fungsi kerja, nggih. Nah, fungsi kerja. Tapi yang lebih tepat tadi apa, Ibu Bapak? Seharusnya di sini fungsi kerja itu W ya, kalau di SMA ya, kita pakai simbol W ya, Ibu Bapak ya. Ini kalau lebih tepat ini adalah W dibagi E ya, Ibu Bapak ya. Ya, yang lebih tepat ini nggih. Kalau dari grafik tadi, potensial lenti, ini potensial lenti. Nah, grafiknya tadi itu adalah sama dengan H per F gitu nggih, H per E kali F kemudian dikurangi dengan W dibagi E. Nah, ini sebenarnya nanti yang titik potongnya di bawah itu ya, kalau ini dilanjutkan nggih. Nggih, oke, ini fungsi kerja. Tapi minimal memberikan nilai fungsi kerja. Saya nemu soalnya sebagian besar seperti ini, Bapak, hanya di otak-atik saja. Ini yang dari buku Halide lagi. Nah, monggo kalau nanti ingin menganalisis ini ada kunci jawabannya ada di sini, Bapak ini. Tapi hanya untuk nomor ganjil saja. Nomor 1, nomor 3, nomor 5, 7 ini jawabannya ada di sini nih. Sedangkan yang genap itu tidak diberikan di buku Halide ini. Mungkin di kuncinya ada enggak ya, belum kita cek kemarin. Kemarin kita kirimkan ada bukunya dan ada kunci solusinya gitu ya, Bapak ya. Mungkin perlu kita cek. Ini. Kalau seperti ini, nah ini Bapak, ini ada pertanyaan begini. Foton A itu memiliki 2 kali energi dari foton B. Nah, pertanyaannya sekarang yang B ini momentum, nanti hubungannya bukan konteks kita di sini, tapi yang panjang gelombang ini tadi. Energi tadi, ini kan energi itu sama dengan H kali F, atau kalau dari panjang gelombang menjadi H C per lambda atau C per lambda ya. Nah, C per lambda. Nah, ini C per lambda ya. Nah, ini energinya. Kita jawab yang B saja, Ibu Bapak. Apakah panjang gelombang A lebih kecil sama dengan atau lebih besar dari panjang gelombang B? Energi A itu 2 kali energi foton B. Lebih kecil. Lebih kecil.
Kalau energinya lebih besar, 2 kali lebih besar, apakah lambdanya lebih kecil? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Iya, lebih kecil, Pak. Lebih kecil ya. Berbanding terbalik. Oke ya. Jadi ini kalau kita analisis begini secara kasar ya, Ibu Pak ya. A ini kan sama dengan 2 kali EB gitu ya. Kalau dari statement ini, Ibu Bapak nggih. Dari pernyataan ini kan kita masukkan begini nggih ya. Jadi EA ini kalau kita tuliskan panjang gelombang kan HC per lambda A gitu kan ya. Nah, kalau yang ini 2 kali HC per lambda B gitu kan ya. Nah, sehingga ini kalau HC-nya kita coret karena sama-sama konstanta, maka kita dapatkan bahwa lambda A itu sama dengan setengah lambda B ya, Bapak ya. Berkali silakan ya. Lambda A itu sama dengan setengah lambda B. Nah, berarti lambda A memang lebih kecil. Jawabannya yang lebih kecil ini. Ini kunci jawabannya juga lebih kecil. Gitu ya, Ibu Bapak. Nah, mudah-mudahan jelas untuk yang ini sebagian yang kita bahas, tidak seluruhnya. Karena kelihatannya terlalu jauh nanti dari ujian kita gitu ya. Tapi kalau keluar ya nanti kita bisa menggunakannya. Ini juga ada seperti ini grafik dari sudutnya ini bukan foto listrik kayaknya Ibu Bapak ya, ini di Comptonnya. Nah ini Bapak. Terus penting nih cara jawabnya Ibu Bapak. Pada percobaan efek fotolistrik tidak ada elektron yang dilepaskan jika panjang gelombang cahaya mengenai logam lebih kecil dari HC per A dengan H lebih dan dari C. HC per lambda. HC per lambda. Nggih, HC per A di sini. Dengan H dan C adalah konstanta Planck dan kelajuan cahaya. A di sini adalah energi. Panjang gelombang. Bukan, itu kalau dirumuskan itu lambda sama dengan HC per lambda. Ya. Kan rumusasinya gitu, lambdanya ditukar sama A, berarti A-nya energi, ngoten lupa. Energi. Nah, energinya itu apa gitu. Energi apa? Ya, tidak dapat menjelaskan. Yang C. ini berarti kan panjang gelombang ambang ya Ibu Bapak ya. Iya. Panjang gelombang ambang. Jadi kalau dari persamaan tadi dari energi ini kan sama dengan K max gitu ya Ibu Bapak ya, dari konsep dasar dulu. K max ditambah dengan fungsi kerja ya. Nah, kalau energinya ini kurang dari W, ngaten nggih ya. Berarti dia elektronnya tidak bisa lepas, ngaten nggih ya. Nggih. Nah, yang ini kalau ini untuk minimum nggih, untuk ambang itu K max-nya 0 dulu kan nggih, untuk ambang tadi. K max-nya kan 0 dulu. Ini kan K-nya tidak ada energi kinetik dulu, ngaten nggih. Berarti E ini kan sama dengan W, ngaten nggih. Nah, kemudian ini kan sama dengan HC per lambda tadi. Ngerti nggih? Iya. E-nya HC per lambda. Nah, E-nya itu berarti harus ngoten nggih. Bener apa mboten? HC per lambda.
Nggih. Hc per lambda. Sehingga lambda sama dengan Hc per E. Nah, per E. Nah, E itu sama dengan energi fungsi kerja. Fungsi kerja. Nah, fungsi kerja itu adalah Energi minimum. Energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang memiliki energi kinetik terbesar. Yang C. yang C, nggih, energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang memiliki energi kinetik terbesar. Nggih, terus nggih. Jadi W fungsi kerja kan nggih ini. Berarti E-nya ini adalah fungsi kerja. Jadi Hc per lambda, A-nya itu sama dengan lambda, lambda ambang itu Hc per W. Berarti A itu sama dengan W. Energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron. Yang C berarti Pak. Yang C apa B Pak? Kecil B Pak. Nol. B. Ini tadi kan paling kecil K-nya kan 0 ini Bapak. Nggih, jadi B. Nggih, B itu nggih. Feeling saya yang ini Bapak. Jadi kan ini untuk melepas saja kan nggih, ketika energinya kinetik ini 0, ini kan elektronnya lepas dulu aja gitu. Nah, baru lepas memang dia memiliki energi kinetik tapi tidak maksimum, K-max-nya maksimum. Berarti energi potential kerja itu, fungsi kerja itu kan energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron, lepas saja berarti kan memiliki energi kinetik yang terkecil. Betul Bapak, Ibu? Kalau Iya, Pak. Punten Pak, kalau di buku saya enggak tahu cara menerjemahkannya bagaimana. Kalau HF lebih besar sama dengan fungsi kerja, maka elektron terlepas dan memiliki energi kinetik sebesar HF min W0. Berarti energi kinetiknya minimum. Ini berarti energi kinetiknya kan ada Bu. Energi tadi kan ini K-max kan E dikurangi B kan ya. Nah, berarti K-max-nya kan ada di sini. Gitu. Nah, ini artinya energinya memang sudah melebihi fungsi kerja gitu. Fungsi kerja, Nah, kalau panjang gelombang ambang ini ya, minimum gitu, paling kecil gitu ya. Paling kecil itu kan ini HF. Yang ini kalau kita tadi kalau ini HF ini kan sama dengan K-max. Ini kalau dari frekuensi itu kan ditambah dengan W. Nah, F minimum cut-off-nya ini F minimum ini kan harus lebih dari atau sama dengan F ambang nggih. Nah, F ambang ini. F ambang ini tercapai kalau K-max-nya kan sama dengan 0 tadi. Jadi kalau energinya lebih besar daripada W, maka elektron akan memiliki energi kinetik E min W. Kan gitu nggih? Iya. Nggih, betul. Betul B ya, Ibu Bapak nggih? Nggih. Ini kok permainan kalimatnya ya tinggi nggih. Nggih. Oke, mudah-mudahan benar Ibu Bapak itu B ya. Nah. Oke. Bisa lanjut Ibu Bapak? Bentar Pak, tanya. Kalau untuk menghentikan itu Pak, menghentikan elektron itu, yang E itu, nah, itu nanti, kapan itu? Saat kapan Pak? Nah, ini kalau ini Pak, dari grafik tadi potensial hentinya kan dari ini Pak. Nah, jadi ketika ini ditembak, kemudian akan mengalir arus Pak nggih. Elektron kan bergerak dari kutub ini kan dihubungkan negatifnya ini pas kondisi yang ini nggih. Nah, kondisi yang ini aliran ini berarti kan elektron akan mengalir ke sini sehingga timbul arus. Ngaten nggih Pak nggih? Timbul arus. Nah, arusnya kan berlawanan dengan arah gerak elektron. Elektronnya bergerak ke kanan ke sini. Nah, arusnya mengalir ke sini. Nah, sekarang ketika ini yang ini kita geser gitu ya. Sehingga hambatannya makin tinggi, ini kan ada tekanannya akan dibalik, ngoten nggih Bapak nggih. Jadi kalau kita negatif ini kan jadi positif. Kalau ini geser ke arah sini,
Sehingga potensialnya tadi kalau di sini mula-mula itu positif, sekarang ini menjadi negatif. Nah, itu membalik sehingga elektron yang bergerak tadi akan dihentikan karena dia akan menghadapi kutub negatif. Oke, Pak. Matur nuwun. Ini gambar ini terlalu rumit, Pak. Kalau gambar yang sederhana biasanya ngeten nggih, Pak nggih. Terus mungkin yang di SMA niku. Ini ada tabung begini. Ngeten. Terus ini kan sederhana, ngoten tok. Kalau ini kita hubungkan dengan negatif, ini positif, kan dibalik ngoten to nggih, mangke katane. Nah, ini kalau negatif, ngeten nggih. Nah, ini kalau ini ditembak, elektronnya ditembak ke sini. Ngeten nggih, ini fotonya. Nanti kan ada arus yang mengalir ya, Pak nggih ini. Nggih. Nah, karena ini negatif, elektronnya keluar, dia akan bergerak menuju ke positif, ngeten nggih, ke sini kan nggih. Nah, kalau ini potensialnya dibalik, nah nanti kayak yang pembalik ini sudah ditembaki, sudah keluar ini. Nah, potensialnya nanti dibalik, ini tidak lagi dihubungkan dengan kutub negatif, positif, tapi dihubungkan dengan kutub negatif. Nah, sehingga yang ini tadi, nah, yang ini kan jadi negatif nih Pak. Ini kan elektron keluar di sini, dia kan tidak bisa lagi menuju ke negatif, karena ini sekarang berubah menjadi negatif. Nah, saat tidak ada arus itu dinamakan potensial henti gitu. Dan energi kinetiknya maksimum nggih, Pak nggih. Nggih, ketika dia bergerak maksimum. Nah, elektron yang bergerak di maksimum ini nanti akan sama dengan potensial hentinya nih, wow. Ngeten nggih, Pak, yang ini. Nah, ini yang biasanya lebih sederhana seperti itu. Ini tetap ditembak ke arah sini. Nah, ini tetap tembak. Gitu nggih, Bapak Ibu. Mudah-mudahan jelas. Nah, monggo kalau masih ada yang terkait dengan ini, Bapak, kita masih punya 2 lagi indikatornya. Nanti soal yang sejenis, insya Allah ada nggih di sini. Ini sama, ini hampir sama dengan tadi, ini juga hampir sama. Nemunya banyak yang seperti ini, Bapak. Ini juga hampir sama. Tinggal, nah ini tadi sudah ditanyakan di buku LID tadi nggih. Berarti yang terbesar adalah mengulang lagi Bapak tadi. Yang fungsi kerjanya terbesar yang T. Nah, ini sudah jelas. Yang T nggih? Theta nggih. Yes. Insyaallah jelas ngoten nggih? Sama. Nah, sekarang ini juga reaksi inti dan radioaktivitas. Nah, jenuh nggih Bapak Ibu. Pun monggo. Kalau ada yang ingin mengawali membahas, silahkan Ibu Bapak. Ini kok wis sore ya, wis ngeluh. Monggo gantosan Ibu Bapak. Ini ada dua indikator lagi. Oh, kelihatannya mungkin sambil refreshing dulu juga enggak apa-apa. Boleh Pak berbagi, Pak Bahari mungkin atau Pak Arif Budiman atau Pak Firdaus, ini biasanya yang memandu kegiatan kita. Monggo Bapak, ini kalau nanti ada soalnya seperti ini kadang-kadang Ibu Bapak. Ini tadi saya mencoba merangkum, mencari informasi, terus kalau ada soal seperti ini, nah ini ini peluruannya pemancaran satu elektron. Pemancaran napa niku? Yang hilang yang bawah itu elektron bukan sih? 431. Ini kalau yang atas ini biasanya unsur itu di sini X, kemudian di sini A-nya di atas atau di bawah Ibu Bapak? Di bawah. Ini A, atom. ini A, di sini Z nggih. Turun kebalik Pak, terbalik. A-nya di atas Pak. A-nya di atas Pak. Di atas Pak. Nah, ini, oh iya ini betul ini ya. A-nya di atas. A-nya di atas, kemudian Z-nya di bawah. Z ini adalah nomor atom yang menunjukkan jumlah proton. Oke. Kalau N ini adalah jumlah dari neutronnya. Neutron. Kalau Z ini
Z Z udah proton. tadi ya. proton. Proton. Z-nya proton, elektron. Apa ini? A ini adalah Proton. Proton ditambah neutron. N menunjukkan jumlah A proton. inti nggih. Z itu Neutron ditambah proton nggih. Proton ya. Neutron ditambah proton. Proton. Jadi yang A ini adalah proton plus Proton. neutron, yang Z ini Ya. jumlah Proton. protonnya. Proton sama dengan jumlah Z elektron. proton saja. Proton sama dengan jumlah elektron, Elektron. kan nggih? Nggih. Ya. Nah, kalau ini tadi dari reaksi ini ada BE menuju LI. Ini tadi A-nya ya, yang atas A nggih. Hanya di Ini salah. atas. A-nya di atas, ini salah. Ini salah, nggak usah dipakai. Nah. A-nya di atas, berarti A-nya akan tetap nggih. Kalau ini A-nya tetap 7, tetap 7. Berarti yang di atas tadi A nggih. A itu adalah nomor jumlah Masa. Proton ditambah dan neutron. neutron. Proton neutronnya tetap. Terus yang di bawah itu Z. Z tadi itu adalah jumlah Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. proton atau jumlah elektron, gitu nggih ya. Berarti di sini berkurang 1. elektronnya. Berkurang 1 elektronnya, atau protonnya juga berkurang nggih Ibu Bapak nggih. Positron ini. Napa niki? Jawabannya napa kok? Ya angel kok ya. B. Dalam Pemajaran C. Pemancaran satu positron. niki nggih. C Pak. C. Hah? C Pak. C. B, Pak. Elektron saja yang dipancarkan. Itu Pak. Satu X0. Teorinya di C. Dalam yang C. Satu X0 Pak. Iya. Positron Pak. Positron nggih. C. C. Positron Pak. Iya. Leres nggih Pak nggih. Iya. Positron. Ini kan betul nggih, ngaten nggih. Loh, ini pakai reaksi anu Pak, persamaan reaksi inti Pak. Nggih, betul Jadi Pak. kan reaksi. gini, 4B7 menjadi 3Li7 Nggih. Pak ya. Sama Nggih. X. Itu kan sama Pak. Nggih. Berlaku hukum kelan massa dengan berlaku hukum kelan muatan Pak. Berarti Nggih. kan simbolnya X. Supaya sama nanti X-nya itu 10. 10 itu simbol dari positron Pak. C. Positron nggih. G. 1081. Jadi nanti reaksinya gini Pak, 4B7 menjadi 3Li7 tambah 1X0 Pak. Reaksinya itu Pak. Jadi BI 74 nggih. Ya, Ini akan menjadi menjadi LI 3Li7 7 3. Terus ini Ya. ditambah 10 nggih. ya, 10 itu untuk positron. Ya, positron nggih. positron. Positron itu masanya seperti elektron tetapi muatannya positif. Betul Pak ya? G. Nggih. Insya Allah, Pak. Nah, nggih, insyaallah. Nah, ini loh Pak yang seperti ini nih. Saya tadi reaksi intinya kalau peluruan alfa itu A-nya dikurangi 4 ya karena muatan helium atau partikel alfa itu sini 42 seperti ini nggih. Nah, sehingga ini kalau peluruan beta itu adalah memancarkan elektron atau positron. Positron itu adalah masanya sama dengan elektron, tapi pusat muatannya positif, ngoten nggih. Positif G. Nah, kalau ini simbol elektron, ini simbol positron nggih, Bapak nggih. Jadi ini 3232, terus V ini simbol neutron nggih, neutrino itu neutron niki. 01 Pak. Betul nggih? Harus nggih. G. Jadi kalau ini 64, ini CU ini sebenarnya berapa di bawahnya ini? Kalau ini 10 ya Bapak ya, ini 10. Iya 10. Kalau ini min 1, min 0 1 gitu nggih. Iya. Nggih. Berarti di sini pastinya misalkan di sini X, ini jadi X min 1 ngoten nggih. Oh, iya, iya. Nggih. Oh, nggih. Nah. Oke, nah ini jelas. Nah, kalau yang ini menghitung energinya ini Pak. Berarti ini menggunakan formula yang ini tadi Pak ya. Nah, yang bawah ini nggih. Oh iya. Wah, Jadi massa Kanan dari dikurangi
massa induk ini dikurangi massa hasilnya dikali dengan 931,494 mega elektron volt dibagi U, gitu ngeten nggih. Oke, berarti kalau ini ngitungnya gimana nih? Itu saja reaksinya, Pak. U 234 ini Pak ya. Ini 92 nanti menghasilkan partikel tambah alfa nggih Pak nggih. Alfa tadi itu itu 42 atau 24 ya? 4-nya atas. Tuh, Pak, kebalik Pak. Kebalik. 4-nya di atas nggih. 4-nya di atas. Nah, ini yang ahlinya Ibu Bapak ini. Helium tadi gitu nggih. Nah, ini nggih 42 betul. Ini 42. Nah, berarti di sini harusnya 90 nggih. Ya. Nggih 90. 30. Nah, di sini 230 nggih. Nah, itu miliknya thorium ini. Nah, ini adalah TH, thorium gini ya. Berarti energinya yang dibebaskan tadi Q itu akan sama dengan massa uranium, ngoten nggih? Massa uranium dikurangi massa thorium plus alfa. Nggih. Plus massa alfa. Plusnya ngoten nggih? Nggih. Ini alfa, massa alfa. Terus dikalikan dengan 931 tadi nggih? Nggih. 931. Kurang lebih gitu nggih? Nggih. Nah, ini ada U-nya berarti ini 23404 dikurangi 23003 itu berarti dapatnya 4,01 dikurangi kok negatif Pak? Salah Pak ini? Tidak apa berarti itu Pak. Berarti itu reaksi eksoterm berarti Pak. Oh ngoten nggih, saged nggih nggih. Nggih. Reaksi eksoterm Pak. Kalau negatif berarti eksoterm melepas energi. Curan kalor itu Pak. Oh ngoten nggih. Nggih. Berarti ini ketemunya kalau dihitung ketemu hanya pinten niki? Ini dikurangi kan 4,01 nggih. 4,01 berarti 0,001 nggih Bapak nggih. Nggih. Kalikan di sini 0,01 berarti kok nggak cocok nggih Bapak Ibu? Monggo, kok ada yang salah kayaknya. Sing bener niki pundi? 931. Ini kalau dilihat dikurangi Pak ya. Ini dikurangi ini kan 4,04 nggih. 4, kedap salah mungkin Pak saya. Tadi ini kan jadi 4,01 dikurangi dengan 4,002 ngeten kali 931, berapa ngoten nggih? Mega elektron volt. U-nya sudah dicoret. Berarti ini dikurangi, ini ada 10 nggih. 10 kurangi 2 berarti 0,008 ngoten nggih? Kali 931 itu kurang lebih 7, nggih. Betul ngoten? Oh, gak cocok. 931 7,448. 7,448 Bapak. Nah, iya kok mboten nonton kunci jawabannya. Oh, enggak ada nggih. Sebenarnya 7, ngoten nggih otomatis nggih. Enggak ada nggih. Salah nggih? Mungkin gini nggih. Kok keliru nggih? Kalau hitung nggih pun bener. Ya sudah benar. Nggih. Berarti kunci jawabannya enggak ada ini. Seimbang. Reaksinya juga sudah benar. Nggih. 23404 dikurangi 23
Alfa kan 4 dengan 2. Nggih. Coba tadi. Bener kan ini ya? Dikurangi. Nggih niku bener ya? Salah kunci mungkin. Salah kunci. Nggih, pun nanti jawaban enggak ada. salah jawaban. Nggih. Ngaten ya, Pak, nggih. Nah. Atau mungkin yang jawabannya terdekat, Pak. Terdekat nggih. 6, 9 atau berapa? Paling besar kan nggih. Harusnya 7. Ya tadi itu 97, ini malah lebih gede loh, 931,5 ya, lebih besar lagi ngaten ya kalau dihitung ya. Ya tapi insya Allah sudah benar ya hitungan kita. Ya prinsipnya benar ngaten mawon, tinggal nanti menemukan angka yang paling cocok. Ini juga nemu ya Pak, ini nemu soal. Nah sekarang kalau yang ini Bapak, ini manfaat ya. Sing pundi niki Ibu Bapak? Satu benar Pak ya, satu betul, satu betul. Nggih. Satu betul. Dua juga betul Pak ya. Sekecil Ya, apapun radiasi itu membahayakan jaringan tubuh. Iya. Radiasi zat radioaktif adalah bagian alami dari satu lingkungan. Nggih. Betul, Pak. Betul. Ya. Nah, kalau yang 4 ini betul enggak, Pak? Seluruh radiasi zat radioaktif masuk secara mendalam ke jaringan tubuh. Kalau Tidak, alfa, beta, Tidak, Pak. Tidak, nggih. Pak. Iya. Kan ada daya batas apa? Batas daya tembusnya, Pak. Iya. nggih, betul. Nah, ini ada kata-kata secara mendalam ini, Pak ya. Iya. Nah, berarti yang benar yang B nggih, Ibu Bapak nggih. Oke. Nah, B. 1, 2, 3. Oke, ini kita masih punya satu indikator lagi, Bapak. Insyaallah nanti ini sama nggih, seperti tadi nggih. Nah, kalau ada yang ingin dibahas, silakan Ibu Bapak. Ini kalau apa nggih? Gantian ngoten mboten nomor apa, Pak. Saya juga nggak begitu banyak yang tahu ini materi yang untuk bagian akhir nggih, yang banyak teoritisnya ini. Monggo kalau Ibu Bapak yang biasa mengajar di kelas 3 biasanya akan lebih menguasai ya, lebih bagus. Oke, ini kelihatannya sama ya Bapak, hampir seperti tadi ngitung tadi, ini peluruannya, terus kemudian ini ciri-ciri partikel alfa, ini sama seperti tadi cara analisisnya. Ini sama hitungan tadi ya, kita copy lagi. Ini manfaat dari radioaktif. Ini juga tadi sudah kita bahas insya Allah. Nah, terakhir ya, Ibu Bapak ini juga hafalan Ibu Bapak. Ini nanti pemanfaatan spektrum gelombang elektromagnetik. Ini yang kelihatannya juga mesti hafal. Kalau nggak hafal nggak bisa. Ini saya ngopi dari buku gitu aja Ibu Bapak. Ini saya letakkan. Nah, mohon maaf ini juga enggak begitu paham juga nanti. Ini untuk gelombang elektromagnetik itu mulai dari gelombang panjang di sini, kemudian AM, gelombang radio, FM, microwave, kemudian ini ada infrared bertumpang tindih dengan microwave, kemudian cahaya tampak ini yang mulai dari ini ya, merah sampai ungu. Ini seperti ini Mejiku Hibiniu ini yang ada di kecil ini. Kemudian di atasnya untuk ultraviolet cukup panjang. Kemudian sinar X dan yang paling frekuensinya paling besar, ini panjang gelombangnya paling kecil itu adalah sinar gamma. Ini yang punya daya tembus yang luar biasa nih, nggih. Ini sinar X sampai ini. Ini spektrumnya.
Jadi kalau nanti ada pertanyaan ngafal gitu, ini ada saya nemu itu soal yang ngafal gitu Pak. Ngafal lah, seperti ini itu. Hafal depan buatan tadi Pak. Coba kita cek sambil ngecek hafal buatan nih Pak. Ya ini tadi dari sini itu gelombang panjang AM, ini gelombang radio guys, semuanya gelombang radio. Gelombang panjang AM, FM, microwave, kemudian infrared, cahaya tampak, ultra ungu, sinar X, sinar gamma. Sinar gamma, X, ultra ungu, cahaya tampak, inframerah, microwave, kemudian FM, AM. Gelombang panjang. Coba hafal mboten Pak? Napa niku? Ini ke kanan frekuensinya makin besar, F-nya ini, sumbu F. Ke kanan makin besar. Apa kok? Cahaya tampak di sini, sebelum cahaya tampak itu ada Infrared. Setelah cahaya tampak itu UV. ultra ungu, UV, ultraviolet. Terus ini berarti ini ada lagi di sini, apa ya? Kok ya rapal lali itu. Radio, mikro, infrared, tampak, UV, sinar X, gamma. Semakin besar. Ini gelombang mikronya P Pak ya, berarti ya. Gelombang mikro P, benar G? Nah, P. Microwave, ya. Gelombang mikro P. Nah, sekarang tinggal sinar X-nya itu Q atau R. Q kalau nggak ada pilihannya. Ini UV di sini Ini Sinar UV. X itu sebelum gamma. Nah, berarti ini gamma di sini. Iya. Ini berarti Q ini sinar X-nya. Nah, berarti ini yang A nih. Nah, ini kudu hafal ngaten iki lah, gak hafal yang mboten saged ndak bisa mengerjakan ini. Gitu, kurang lebih ini ada sinar X dan gelombang mikro, nanti dihafalkan seperti itu. Itu tadi ada beberapa yang menanyakan seperti itu. Mungkin jadi boleh jadi bisa ya Ibu Bapak ya. Terus untuk manfaatnya ini saya tadi sekopi saja Ibu Bapak. Ini saya ambil dari buku sehingga cara ngopinya juga kurang bagus. Ini manfaatnya untuk apa Ini untuk apa ya, komunikasi. Jadi untuk gelombang radio ada microwave, ada inframerah. Gelombang radio itu untuk komunikasi, jadi radio dan televisi. Kemudian untuk microwave ini fungsinya untuk ini biasanya untuk energi, untuk masak nih pakai untuk pemanas pemanas microwave ini. Nah, ini terus ini juga untuk infrared, fungsi infrared itu adalah ini seperti ada terapi, kemudian ada foto infrared, kemudian untuk spektroskop. Nah ini spektroskop, kemudian terapi ini. Kalau pemanas microwave tadi pemanas untuk masak dan sebagainya. Kemudian untuk cahaya tampak ini memang yang sensitif terhadap mata manusia. Nggak ada fungsinya nggak ada fungsinya. Kalau ultraviolet ini menyebabkan membahayakan ada katarak itu ternyata juga UV kemudian membuat keruh di lensa dalam mata itu juga UV. Kemudian untuk sinar X ini fungsinya untuk mempelajari struktur kristal. Mempelajari struktur kristal termasuk untuk ronsen niku sinar X foto niku foto torak itu sinar X nanti Tapi ini juga dapat merusak nih organisme dan bagian. Nah ini bisa merusak ini. Nggak boleh lama-lama Pak, sinar itu Pak. Terus Pak.
Pak Arif Budiman. Nah, Enggak boleh sering-sering itu, Pak. Ya, sering-sering lama-lama enggak boleh. Oke. Nah, terus ini sinar gamma, ini yang punya daya tembus yang sangat tinggi. Terus kemudian ini menghasilkan berbagai kerusakan pada kehidupan. Benda Oke. sel hidup. Oke, ini untuk sel hidup itu membahayakan. Karena itu harus ada layar yang tebal dari lead niku besi nggih. Besi apa baja? Baja nggih. Timbal. Oke, timbal yang tebal untuk proteksi dari sinar gamma. Nah, coba Bapak tadi sekilas belajar begitu, hafal napa mboten nggih Pak niki. Nah, ini ada gelombang mikro, gelombang inframerah, dan sinar X. Nah, ini pemanfaatannya yang mana Pak? A3. Gelombang mikro. A3. Mikro untuk oven nggih. Nah. Terus X tadi ini seperti kristal gitu nggih. Inframerah napa tadi? IR tadi untuk terapi nggih. Terapi wonten nggih. Terapi sama foto. Terapi dengan foto. Terapi sama fotografi. Terapi. Ngeten nggih. Nah. Berarti yang benar A3 yang ini. Yang B. Terus B. B4 enggak nggih. Enggak, B4 enggak. Super kristal sinar X. Pun niki. Gak ono jawaban itu niki. Gelombang mikro itu yang studi struktur kristal, Pak. Kalau sinar X-nya yang foto itu terapi kesehatan. Kayak sinar X itu untuk rongsen itu nggih. Iya, foto terapi kesehatan. Keliru gini. Bang, itu. Keliru Pak. Ya. Gitu Keliru balik. gini. Tadi struktur kristal tadi bukan struktur kristal sinar X justru malah membahayakan kesehatan. Iya. Bukan untuk terapi. A3. Berarti cuma C jawabannya Pak. Sinar C nih, benar nih. gelombang mikro itu untuk analisis struktur atom dan molekul. Mikro itu bisa analisis struktur atom dan molekul. Kalau di buku kelas Jawabannya nggak ada yang benar Pak ya. Yang benar itu kalau jawaban yang benar itu A3 nggih. A3 terus B12. B itu bisa B1 bisa B2 ngeten nggih Pak nggih. Kalau C itu 4 ngeten nggih. Nah niki nggih. Kelihatannya ini nggih yang benar nggih. A3 C. Nggih, Pak. Gitu. Dan ini tadi Pak. Nggak ada jawabannya Pak. Oke, benar. Nggih, ini tadi kan. Nah ini sinar X itu untuk studi struktur kristal, ngeten nggih. Terus yang inframerah tadi itu itu ada terapi. Ini fotografi nggih, ngeten nggih. Fotografi juga inframerah. Terapi nggih. Nah, ini ada. Terus microwave itu untuk oven ini. Nah, tadi. Nggih. Berarti yang benar yang ini ya Ibu Bapak ya. A3 B1 bisa B2, kemudian bisa C4. Ini salah ini berarti ya. Ini seharusnya B1. Jawaban lain. Nah, gitu ya. Ini F ini. Nah, betul. Tapi kalau nanti nggak ada mileng, ya kita harus mileng ya. Di buku itu gelombang mikro juga dapat menghancurkan tumor tanpa melukai jaringan. Oh, ngeten nggih. Berarti ini bisa untuk A1 bisa nggih berarti? Iya. Kesehatan. Bisa jawabannya. Jadi menghancurkan jaringan tumor tanpa melukai jaringan sehat itu bisa. Berarti ini bisa A1 bisa benar nggih? Ya, berarti A ini bisa benar nggih? A bisa benar nggih berarti? Iya. Nah, ini nggih. Nggak perlu F berarti Pak. Ah, betul. Pak nggak perlu F nggih.
Ini A1 bisa benar dari buku tadi. Nah, terima kasih Bu ini. A1, B2, C4. Nah, betul. Oke. Ini sudah tadi tebak-tebakan. Ini sama nanti. Ini juga tebak-tebakan tadi. Nah, ini sekarang. Itu nopo nggih Bapak nggih. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik pada Skopi bukan. Itu gelombang gelombang ultraviolet. Gelombang skopi bukan, Pak. Endoskopi. Napa niki? Apa niki? Apa ya? Yang E, Bang. Yang E nggih. Lah, Bukan. kalau yang di zaman Covid ini itu namanya apa Pak? Yang sinar apa termometer yang ukur suhu niku menangkap sinar inframerah mboten nggih? Iya, Pak. Iya. Termometer. Iya, termometer itu Pak. Termometer nggih. Termometer. Napa niki? Malah ini kok ya pengertian. Alatnya yang dimasukkan Google gitu ya Pak, nanti ketemu definisinya. Nggih, mudah-mudahan dapat nggih Bapak ini. Termometer niki nggih. Piroelektrik niki kira-kira nggih. Cobi nanti dicari ya Bapak, ini banyak yang tidak tahu. Nggih, mungkin nanti bisa dicari. Oke, Bapak, ini masih banyak yang hampir sama dan semuanya kelihatannya teoritis ya Bapak. Nah, ini mudah-mudahan nanti ini tadi diulangi lagi, campur-campur. Nah, monggo Ibu Bapak, ini barangkali yang bisa kita sajikan untuk sore hari ini. Ini kita masih punya beberapa saat, kalau ada sesuatu yang disampaikan gitu ya Bapak ya. Ini Bu Cut Mulyasari dari Aceh Ibu. Iya Pak. Oh, luas ya kita ya, juga dari Aceh, dari Jawa Timur, dari berbagai daerah nggih. Mohon maaf Bu kalau kadang-kadang pakai bahasa Jawa Bu Cut Mulia nggih. Iya. Oke, Ibu Bapak silakan kalau ada komentar, ada pertanyaan, ada sesuatu. Kita secara umum 4 pertemuan itu membahas kurang lebih 15-an indikator Ibu Bapak. Kontribusinya kalau dilihat itu 15/120, jadi kurang dari lebih sedikit 10% lebih ya Ibu Bapak ya, tidak banyak. Justru yang banyak itu dari sesinya Pak Parno, Pak Kusaini itu yang banyak. Karena hanya 8 pertemuan tetapi membahas 70 soal Ibu Bapak itu ya. Jadi kalau 8 pertemuan 70 soal kurang lebih, sedangkan yang 12 pertemuan itu hanya membekali untuk 50 soal, sehingga kelihatannya kurang berimbang kalau dari aspek jumlahnya. Silakan Ibu Bapak kalau ada pertanyaan, ada komentar, ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait ini. Nanti sisanya ini sampai, kalau kita lihat jadwalnya sampai tanggal berapa itu ada dengan anak-anak muda ini yang luar biasa ya. Sampai kemarin 2,5 jam Pak ya. Wah luar biasa. Pak, mau tanya Pak. Bisa Pak Arif. lagi yang betul listrik Pak ya, betul listrik Pak. Dalam Bapak? Bisa terangkan lagi yang diulangi lagi yang betul listrik Pak. Yang mana ya Pak? Pak listrik. Arif Budiman ya. Betul listrik Pak. Nggih. Betul listrik nggih. Jadi kalau intinya begini Pak, kalau tadi kita lihat nggih secara sekilas mawon nggih di efek fotolistrik itu, nah secara umum gini Pak Arif nggih, ini tadi ya.
Jadi kalau ini ada logam, kemudian ini di vakum, nggih. Nah ini kita hubungkan dengan baterai begini atau ini ya. Nah kalau ini disinari dengan foton, ini foton nih Pak. Nah, foton ini memiliki frekuensi tertentu, maka nanti akan ada arus yang mengalir Pak. Ini ada elektron terlepas, nah ini, lepas dan akan mengalir di sini. Nah ini foton ini kan membawa energi Pak Arif. Pak Arif ini ada energinya E, terus logam ini memiliki fungsi kerja W. Nah ini memiliki energi kinetik maksimum. Nah, Kamax. Nah pembagiannya ini biasanya peruntukannya energinya ini digunakan untuk melepaskan elektron dulu dari ikatannya sini dari logam, kemudian sisanya digunakan untuk bergerak. Nah, Kamax ini seperti ini. Ngerti ya? Nah, berapa nilainya Kamax? Nilai Kamax itu dari percobaan di sini. Nanti ada potensial henti tadi Pak. Kalau digrafikan begini ini potensial henti. Nah, ini Kamaxnya nanti kalau dengan percobaan dibalik potensialnya, energi Kamaxnya itu sama dengan E kali potensial henti. Ini potensial stop ya. Potensial stop ini PS-nya di sini. Nah, ini secara umum. Nah, kalau energi minimum digunakan untuk melepaskan fungsi kerja ini untuk minimum gitu Bapak nggih. Minimum. Nah, ini untuk minimum. Ini kasus minimum. Nanti kita punya frekuensi ambang itu tadi. Jadi energinya di sini ini hanya digunakan untuk melepaskan elektron dari logamnya, belum bergerak. Nah, kalau ini HF, nah ini nilainya ini biasanya lebih dari sama dengan Pak, kurang dari tidak terjadi efek listrik. Nah, ini harus lebih dari sama dengan H ambang ya, H cutoff ini, FC ini. Nah, seperti ini. Atau kadang-kadang ini diungkapkan dengan HF per C, HC per lambda, mohon maaf, HC per lambda. Ini sama, lebih dari, kurang dari ya kalau ini Pak ya. Kurang dari HC per lambda cutoff ini. Nah, jadi tidak boleh lebih besar panjang gelombangnya untuk kalau lebih besar nanti tidak terjadi efek fotolistrik. Gitu Pak Arif Budiman. Coba kita cek Pak Arif Budiman. Nah ini tadi kalau kita punya seperti ini Pak. Ini potensial henti. Arif, ini potensial henti grafiknya tadi. Nah, kalau ini dilanjutkan, nah, dia akan memotong sumbu Z. Nah, ini yang disumbang ini besaran fisiknya apa Pak Arif tadi? Apa ya? Fungsi ambang ya. Nah, fungsi kerjanya ya Pak. Nah, fungsi kerja. Gitu Pak Arif, kurang lebih nanti kalau pembahasan gitu. Ibu Bapak, ada komentar, ada pertanyaan? Cukup ya Ibu Bapak. Ini terakhir sesi saya Ibu Bapak. Berikutnya saya lihat jadwalnya yang mudah-mudah ya. Yang paling banyak nanti dengan Pak Rizky atau Pak Reza. Mungkin Pak Rizky ya. Pak Rizky belum sama sekali ya tampil. Pak Rizky masih 4, Pak Reza mungkin masih kurang 3. Dan ada Pak Husaini kurang 1 atau 2. Ini muda-muda luar biasa, tenaga muda ini langkahnya lebih cepat dibanding kami yang tua-tua gini Bapak. Dan bisa kuat gitu ya, 2,5 jam luar biasa ya. Jam 6:30 sampai jam 9. Setengah 10 atau sampai jam 9 ya Bapak ya? Jam 9. Kami jam 9. Pak. Lebih Pak. Jam 9. Udah nggak kuat. Iya Pak. Kami yang angkat tangan. Iya, kayak pakai bendera putih dikibarkan Ibu. Melambaikan tangan di kamera Pak. Iya betul. Kalau ya bendera putih dikibarkan gini. Oke, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan, beri kelulusan pada Ibu Bapak. Amin. Karena memang ini
saya sudah berusaha untuk semaksimal mungkin Ibu Bapak juga belajar pol-polan, tapi kayaknya banyak yang saya nggak bisa ya Ibu Bapak ya. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Kekurangan. Semoga sehat Pak Sur. Amin. Sehat selalu. Kita tutup dengan doa penutup majelis ya Ibu Bapak. Formosan, mohon maaf nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, mohon maaf ya Ibu Bapak, saya mohon maaf. Ya Bapak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu kalau ngobrol ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kakak. Monggo Bu Linda. Saya mau belajar. Kok saya? Bapak Ibu mohon maaf tanya. Kapan terakhir ya? Bukan sekarang, bukan. Bapak Ibu mohon maaf tanggal 14. Ini Pak Rahmat monggo. Nah, punten di grup M yang menyeluruh